Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Meilianti Rana Asmara dalam acara kesayangan kita Mutiara Kolbu. Dan seperti biasa Mutiara Kolbu pada hari ini juga mengangkat tema yang tentunya akan mengajarkan banyak ilmu pada kita semua, yakni tentang makna berkurban. Beberapa hari lalu kita juga baru saja merayakan hari besar umat Islam yang dirayakan seluruh umat Islam di seluruh dunia, yakni Hari Raya Idul Adha, yang dimana salah satu rangkaian ibadahnya yaitu adalah berkurban pada Hari Raya Idul Adha. Untuk mengetahui lebih banyak tentang makna berkurban ini sendiri, di sini di studio TVRI Bengkulu sudah hadir bersama saya Ustadz Zulfahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Nanti kita bahas tentang makna berkurban ya Ustadz. Untuk berdiskusi bersama kita juga sudah ada di studio. Saat ini sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Awwaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu ya. Semangat tentunya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih banyak tentang makna berkurban ini sendiri, mari kita dengarkan dahulu tausiah dari Ustadz Zulfahmi. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, pertama sekali mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita diizinkan kembali untuk bertatap muka dalam acara Mutiara Kolbu. Mutiara Kolbu. Ya. Di sore hari ini mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa bernilai ibadah dan menjadi wasilah bahwa kebersamaan ini demikian adanya nanti kita juga akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang soleh, orang-orang terpilih dalam jannahnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu salawat dan salam kehadiran junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pengakuannya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sore hari ini tadi, kalau tidak salah temanya adalah makna berkurban. Betul Pak? Betul Pak Ustaz. Ya. Makna berkurban. Jadi asal daripada berkurban itu adalah, kalau menurut dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan kebanyakan daripada ulama kita, kalau kebanyakan berarti mayoritas ulama, bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi bagi orang yang sudah sanggup berkurban adalah sunnah muakkadah. Kemudian orang yang sanggup kemudian tidak berkurban, apa katanya? Maka bisa dihukumi makruh. Ya. Tapi status hukumnya asalnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya. Nah, itu mengenai tentang hukum daripada berkurban itu sendiri. Makna daripada kurban itu sendiri berdasarkan daripada beberapa sumber referensi. Mungkin bisa kita ambil dari beberapa ayat suci Al-Quran
dan mungkin dari beberapa pandangan para ulama-ulama kita, dan bahkan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berkurban itu secara makna adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurbanan, jadi mendekat dengan orang melaksanakan ibadah kurban, artinya dia semakin mendekat atau semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Makna daripada tujuan berkurban itu sendiri. Jadi kalau seandainya ada orang berkurban, kemudian setelah berkurban itu tidak ada perubahan di dalam diri orang yang melaksanakan ibadah kurban itu sendiri, ini tandanya ada masalah di kurbannya itu, bukan di kurbannya. Mungkin bisa di status, mungkin dari segi cara mendapatkan untuk membelanjakan kurbannya sendiri, bisa jadi kan. Ataupun dari segi niatnya, bisa jadi ada orang berkurban supaya ada sifat-sifat yang tidak murni untuk Allah dilaksanakan ibadah kurban itu, maka tidak ada berdampak kebaikan untuknya pasca terlaksana ibadah kurban. Kalau memang ibadah itu benar murni karena Allah dilakukan oleh orang yang berkurban itu, maka semestinya orang yang melaksanakan ibadah kurban itu ada perubahan dalam dirinya itu. Ya Bu ya? Ya. Jadi berkurban artinya itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini, pelaksanaan kurban ini sendiri adalah terbatas waktunya setahun sekali, dan itu pun di hari nahar, hari tasyrik 11, 12, 13. Ya, jadi pelaksanaannya di situ. Jadi kalau kita mampu, laksanakanlah ibadah kurban. Dari mana sumber ataupun yang menjadi hujjah atau dalil pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri? Kita baca di dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya, Fasholli lirabbika wanhar. Laksanakanlah sholat dan berkurbanlah sebagai ibadah untukmu dan untuk sebagai bukti ketaatanmu ataupun ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melaksanakan ibadah kurban itu adalah bukti ketaatan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat kembali dalam ayat lain, misalkan di surah Al-Hajj ayat 34, 35. Di situ Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahida. Fa ilahukum ilahu wahida. Yang artinya kira-kira bagi setiap kaum itu telah disyariatkan untuk berkurban. Artinya menyembelih hewan kurban. Artinya makna berkurban ini sendiri memang, kalau kita membaca dari sejarahnya, memang dalam Islam itu sejak dari Nabi Ibrahim yang paling terkenal itu. Ketika ada sejarah di dalam surah As-Saffat itu ayat 102 disampaikan bahwa falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara ya abati faf'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini awalnya pelaksanaan kurban itu Bapak Ibu. Jadi sejak itu disyariatkan ibadah berkurban, sejarah itu. Tapi sebelumnya sudah ada juga pelaksanaan kurban ini, termasuk umpama misalkan ketika pada kurbannya Habil ya. Anak siapa itu Bu? Nabi Adam kan? Nabi Adam. Itu kurban juga. Kurban statusnya. Baik Pak Ustadz, untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan kembali setelah iklan. Boleh. Pemirsa TVRI Bengkulu, kita akan kembali lagi dengan tema yang sama, makna berkurban, setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu.